wajib menghafal masing-masing dari warna kesukaan teman kalian. Jika misalnya nanti kalian harus tahu. Sebutkan seperti ini. Kakak menyebutkan warna, menyebutkan nama dan menyebutkan warna. Kemudian abang menyebutkan dulu nama dia, warna kesukaan dia apa, baru abang sebutkan nama abang, baru sebutkan warna. Oke? Oke, kita mulai. Jadi kakak. Belum? Oh, boleh? Boleh kalau mau berdiri. Oke, abang. Ayo, apa? Namanya Margaret Tinting. Warnanya hijau. Apa namanya? Nama saya Gani sendiri, warna kesukaan saya hitam. Beda ya. Oke. Namanya Kristi Marcel Brugaro, orang kesukaannya orang kesukaannya orange. Nama saya Gani Penting, orang kesukaan saya merah. Oke, kakak. Namanya tadi Gilbert Stefano Ginting, warna kesukaan saya, warna kesukaan saya warna biru. Nama kakak ini Keja Friskilia Sianipa. Nah, warna kesukaannya biru. Perkenalkan, nama saya Frans Mereka Sembiring. Warna kesukaan saya warna merah. Nama abang ini Frans Mereka Sembiring, kesukaannya warna merah. Saya disingkat Randy Sianipa, kesukaan warna saya warna biru. Nama kakak ini Jessica Trion Sipar, warna kesukaannya warna biru. Sedangkan nama saya Farel Sebastian Ginting, warna kesukaan saya adalah kuning. Oke. Terima kasih Miss ucapkan kepada kakak dan abang. Untuk mengecek kekerapan kalian, Miss tanya kakak, apa warna kesukaan kakak ini? Udah lupa. Biru. Abang, apa warna kesukaan yang di sampingnya? Hijau. Apa? Ayo abang. Hijau ya, hijau. Ya. Biru. Iya, Keja. Biru. Biru. Oke, abang. Apa warna kesukaan apa ini? Merah. Betul abang? Betul, Be. Oke. 100%. Perlu kalian ketahui nak bahwa ini adalah dinamakan dengan game pengakraban. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Karena kalian sekelas wajib kalian tahu siapa namanya, apa kesukaannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melakukan layanan bimbingan kelompok? Sejauh ini belum pernah. Pertama kali. Iya. Berarti semua pertama kali nih. Iya. Oke, untuk mendasar bisa akan menjelaskan apa itu layanan bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah layanan yang dilakukan dalam bimbingan kelompok untuk membahas masalah yang diselesaikan di dalam kelompok. Perlu kalian ketahui juga, di dalam bimbingan kelompok ada namanya asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu adalah semua masalah yang kita bahas di dalam kelompok ini tidak keluar dari norma-norma dan aturan-aturan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi anak-anak sekalian tidak mendapat paksaan untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Apakah kalian ada mendapat paksaan dari Miss untuk melakukan? Tidak ada kan? Oke. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Di sini diharap kalian harus saling terbuka mengungkapkan pendapat, mengungkapkan masalah untuk sama-sama kita pecahkan dalam bimbingan kelompok. Anak-anak sekalian, Miss mau memperjelas topik kita pada hari ini adalah etika berteman. Jadi silakan Ananda ungkapkan pendapat kalian jika kalian ingin berpendapat, dan ketika Miss bertanya muncul di antara kalian, maka silakan ungkapkan pendapatnya. Perlu kalian ketahui, Miss di sini ditunjuk sebagai pemimpin kelompok dan kalian disebut sebagai anggota kelompok. Jika ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan ajukan tangan ke atas ya. Oke. Apakah kalian siap untuk mengikuti layanan kelompok? Siap, Siap, Bapak? Oke, kita lanjut ya, Kak. Jadi menurut kalian, mengapa kita perlu membahas tentang topik etika berteman? Ayo, ada yang ingin bertanya? Oke, apa? Supaya kita bisa mengetahui sifat dari teman kita itu.
ada yang sakit hati di antara kita. Mungkin dalam etika pertemanan itu bisa dari omongan, perbuatan, itu bisa membuat teman kita sakit hati. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, faktor penyebab apa yang menjadikan kalian tidak beretika dalam berteman? Ada yang mengungkapkan pendapat? Abang? Oh, boleh Abang? Faktor kata, karena kan kalau perkataan itu kan bisa jadi kan apa yang kita katakan di dalam diri kita itu merasa tidak enak. Jadi tiba-tiba kan kita yang awalnya berteman terus jadinya pertemanan itu jadinya. Iya, betul. Iya Bang, tadi Saya ingin menambahi terlebih lagi dari faktor perbuatan. Nah, dari bisa dibilang dari faktor perkataan tersebut bisa membuat seseorang yang berteman itu mengalami kegaduhan. Nah, dari situ bisa awal pertemanan itu bisa pecah, nggak lagi bersatu satu dengan yang lain. Abang, apa faktor penyebab? Dari faktor lingkungan. Lingkungan saja. Ada yang lain? Abang bisa tarik kesimpulan dari faktor penyebab mengapa? Mungkin kesimpulannya dari mengapa bisa terjadi ada yang tidak etika dalam pertemanan itu dari pertama tadi adalah faktor cara kita berbicara kepada teman. Terkadang kita berbicara itu nggak memikirkan dulu apa yang kita bicarakan, tapi langsung ceplos. Karena pertemanan yang seperti tadi katanya merasa ada yang tersinggung atau sakit hati dia. Baru yang kedua juga pak perbuatan. Terkadang yang hampir sama kayak omongan kita, perbuatan kita kadang yang merasa gitu. Nggak kita pikiran dulu apa yang kita perbuat, apalagi hasilnya kepada teman kita. Jadi mungkin kesimpulannya karena kita kurang memahami bagaimana sikap teman kita apabila kita melakukan sesuatu yang tidak enak kepada. Oke Abang, Miss ucapkan terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, Miss ingin bertanya lagi kepada kalian, dampak negatif apa yang kalian dapatkan dan rasakan ketika kalian tidak beretika dalam berteman? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Nah, oke, Miss silakan. Ketika kita tidak beretika pada teman, kita mungkin bisa dijauhi teman-teman terus. Kalau kita lagi mencari teman, kita pun tidak dipercaya lagi oleh teman. Jadi kita merusak kepercayaan orang-orang yang di sekitar kita. Oke, kakak bagus, diucapkan terima kasih. Kakak ada lagi yang dari kata Abang? Ada? Miss Pertama itu kita bisa juga dijauh sama teman. Terus itu teman kita bisa jadi rusak. Saya kira kita misalnya kalau kita berbicara pada orang itu bisa mempengaruhi pembicaraan dia kepada kita. Dan itu pengaruh lingkungan juga, bisa kita terpengaruh kepada lingkungan tersebut. Oke kakak, Miss ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin pendapat lagi? Oke, Abang, tarik kesimpulan. Apa dampak negatif? Menurut saya kesimpulan dari teman-teman, jawaban teman-teman sekalian bahwa dampak negatif yang kita alami ketika kita tidak beretika terhadap pertemanan dari teman-teman kita sekalian, mungkin yang pertama tadi kita akan dijauhi. Nah, banyak tuh orang-orang yang nggak beretika ataupun yang bisa disebutkan saudara Gilbert tadi bahwa dalam perkataan bisa ceplos-ceplos. Nah, di situ bisa menyinggung dari teman kita sendiri. Nah, dari situ kita bisa dijauhi oleh teman itu sendiri. Teman kita dekat pun bisa dijauhinya. Nah, selanjutnya tadi yang kedua, kita tidak dipercaya lagi. Nah, ketika kita sudah tak beretika ataupun sudah tidak memiliki sopan santun dalam dalam pertemanan, pasti apapun yang kita sebutkan ataupun apa yang kita bicarakan kepada orang lain pasti nggak bisa lagi dipercaya karena kita udah ngelakuin hal yang toksik duluan terhadap pertemanan kita. Makasih banyak Abang, Ibu ucapkan terima kasih, jawabannya sangat memuaskan bagi. Oke, anak-anak sekalian, Miss ingin bertanya kembali, dampak positif apa yang kalian rasakan jika kalian beretika dalam pertemanan? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Oke. Kita bisa didekati oleh baik teman. Jadi contohnya ini teman yang kita teman ini nanti bisa memperkenalkan kita ke teman yang lain agar kita juga bisa mendapatkan lebih baik teman. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke. Mungkin lebih mudah mendapatkan teman akrab atau teman baik daripada jadi orang kan tidak ada di sana kami hanya baik nih dari teman itu
dari banyak orang. Kita juga bisa dapat banyak relasi di lingkungan kita. Oke kakak, Miss ucapkan terima kasih. Ayo beri apresiasi kembali. Oke anak Anda sekalian, Miss ingin bertanya, solusi apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan relasi berteman lebih banyak? Ayo kakak. Menurut saya tidak munafik nih, karena kalau misalnya kita munafik terhadap teman kita, misalnya mau mencerai teman di belakang, itu bahkan membuat pertemanan kita bakal hamil. Ya betul sekali. Miss suka jawabannya. Ayo ada lagi yang ingin berpendapat? Abang, apa Boleh. solusi apa? Dengan cara tidak menamai nomor tua Ya lagi. dan ada bicara kita saat berteman itu harus enak kali. Oke abang, terima kasih Miss ucapkan. Ada yang ingin berpendapat? Ada lagi? Mungkin itu pertama kita harus bisa gimana cara kita baik ke teman, saling menghargai. Apapun yang mungkin kurang pas sama dia itu sebaiknya kita tegur, tapi jangan dimarahi. Yang kedua itu seperti tadi, menjaga bagaimana cara bicara kita kepada teman, supaya kita bisa menyenangkan hati teman. Itu jangan, misalnya kalau kita lagi kesal, jangan juga bawa kesal ke dia supaya relasi pertemanan tidak hancur. Ketiga mungkin bisa saling menjaga rahasia. Dalam pertemanan ini mungkin ada beberapa kita bisa dipercaya teman untuk menjaga rahasianya. Supaya jika kita mau menjaga rahasianya, mungkin kita juga tadi jadi yang awalnya dipercaya menjadi tidak dipercaya. Jadi supaya menjaga pertemanan itu kita bisa saling menjaga rahasia yang ada di antara teman. Oke, bagus sekali jawabannya. Miss ucapkan terima kasih kepada abang. Oke, untuk melanjutkan sesi selanjutnya, Miss ingin melakukan game kepada kalian. Boleh, Miss, Yang boleh. gamenya seperti ini. Tangan kanan sebelah sini terbuka. Tangan kanan terbuka. Tangan kirinya seperti ini. Oke, tangan kirinya tertutup dengan jarinya satu mengarah ke kanan. kanan teman. Abang ke sana. Oke, kakak seperti ini. Oke, sebentar sedikit. Cluenya, jika Miss menyebutkan angka benar, silahkan kalian genggam tangan teman kalian. Oke, dengan persyaratan kalian dikatakan kalah jika teman kalian bisa menggenggam tangan kalian. Oke, Miss mulai ya. Miss mulai dengan menyentuh. untuk nanti yang terdapat yang kalah dalam game ini, Miss mau mengungkapkan kesan dan pesan. Oke. Oke, agak mendekat aja kalau memang agak rasa jauh. Oke, usaha ya. Iya, lebih bagus dekat. Oke, Miss mulai ya. Ini masih mulai. Dengar kata-kata Miss. Angka genap diapain? Di tangan. Angka ganjil di iya, dibuka. Dibuka aja tangannya. Oke. Oke, 5. Oke. Kan nggak bisa. Udah. Nggak mau nanti dia ke depanin Miss. 7. Tiga. Oke, ayo lanjut. Miss mau lebih ringan lagi ya. 5. Ayo. 5, 3, 7, 6. Oke, siapa yang kalah? Ini Satu Miss ya, ini. satu ya. Oke, agak mundur abang sedikit. Mau balik berapa ya? Belum. Baru Oke, Miss. kakak. Nggak Ayo tahu kita itu mulai Miss. lagi sampai kita temukan 5 orang yang kalah ya. Oke, ayo cepat. Hah? Kalah kakak. Oke, 3 lagi kita cari kan? Oke, ayo lebih konsentrasi.
Bibit naik. Dia nggak boleh dipaksa. Kalau udah digenggam temannya seperti ini, jangan dipaksa untuk ditarik. Nggak ada, akhirnya nggak dapat. Oke, gini dulu. Oke. Apa nih Jessica-nya? Ayo konsentrasi. 2. Ada kali ya gua. Berapa ya? Aku kena. Dua bisa Oke, pakai. satu lagi dia. Jessica. Wah, Jessica mah. Gilbert ini. Oke. Jessica mah. Entah ada bego ya. Oke ya. 9. Keja takut Jessica Keja. 7, 3, 9, 6, 4, Yo. 2, Belum lah, taruh dulu. 1, 2. Oke. Oke, silakan kembali ke tempatnya ya. Oke. Kakak ada nama. Udah kita temukan tadi siapa yang kalah kan? Oke. Jadi sekarang ingin bertanya kepada kalian, kesan apa yang kalian dapat setelah kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Mulai dari kakak, sebutkan kesannya. Kesan saya itu seru sih Miss, dan ini pertama kali menurut saya kayak ini apa ya biasanya gitu juga lebih memiliki hubungan lebih akrab lah dengan teman-temannya di sini. Gamesnya juga seru lah sih. Oke kakak. Siapa lagi tadi yang kalah kakak ya? Oh dia kalah. Ayo. Sama kayak Margaret tadi ini senang karena ini baru pertama kali juga ini. Itu juga seru di dalam permainannya, itu membuat hubungan itu akan berlanjut sama murid itu mendapatkan ilmu yang bagus kepada guru juga. Oke, terima kasih. Oke, Ananda sekalian, kepada kalian berdua yang kalah, Miss ingin bertanya kesan apa yang kalian dapat dari layanan bimbingan kelompok pada hari ini yang ingin kalian berikan. Oh, dari kesan dulu ya. Menurut saya kesan yang saya dapat dari layanan bimbingan kelompok hari ini, saya yang pertama itu merasa sangat senang. Karena mengapa? Dari perbincangan ataupun argumentasi yang disampaikan teman tersebut jujur dari dalam hatinya, kita bisa mengetahui bagaimana sifat asli dari teman tersebut. Nah, dari games tersebut pun bisa terlihatlah kita bisa sangat seru di situ. Nah, yang kedua itu saya bisa melihat kejujuran dari teman-teman sekalian. Karena tadi kan disebutkan bahwa bagaimana memiliki teman yang baik ataupun etika dari berteman yang baik. Nah, tadi juga sudah disampaikan jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, untuk pesan dari saya, untuk kegiatan ini tetaplah dilakukan kepada seluruh murid yang ada di Semantulas ini ataupun sekolah kita ini, supaya kita bisa mengetahui lebih banyak bagaimana aspirasi-aspirasi dari seluruh siswa yang ada di sini. Oke, Bang Miss, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bagus, Yuri. Kakak? Oh, apa? Kesan dan pesan. Jadi kesan yang pertama itu saya sangat merasa senang karena dari game tersebut kita dilatih untuk mencari keakraban dan memperkuat hubungan antar teman. Nah, yang kedua itu ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita semua agar kita bisa mencari pergaulan yang lebih sehat. Nah, pesan dari saya untuk layanan ini harus tetap terus berjalan di sekolah ini agar yang lain juga bisa mengetahui bagaimana hubungan pertemanan dari antara mereka. Oke. Approve dengan jawaban kalian. Oke. Selanjutnya, Miss ingin bertanya dan Miss harap kalian mengungkapkan pendapat kalian semuanya. Komitmen apa yang kalian lakukan dalam beretika pertemanan kalian? Dimulai dari apa?
teman tidak munafik dalam pertemanan, karena itu bisa menjadi cikal bakal pertemanan itu bakal hancur. Oke abang, bagus sekali. Kakak, Saya berkomitmen dalam pertemanan. Saya harus lebih menjaga perkataan dan perbuatan saya dan berpikir 2 kali untuk melakukan suatu hal pada teman agar tidak menyakiti hati. abang? Saya berkomitmen untuk bisa menjaga nada bicara saya dan bisa menjaga rahasia apa yang diberikan teman kepada saya supaya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya teman. Oke. Saya berkomitmen teman agar bisa lebih menjaga kesehatan saya dan juga memilih pertemanan yang sehat agar pertemanan itu tetap sampai selamanya. Abang? Saya berkomitmen untuk menjaga sikap saya saat berteman dan cara bicara saya. Kakak saya berkomitmen dalam pertemanan saya akan menjaga perkataan saya, sikap saya, ataupun saya bisa membantu teman saya semampu saya, dan juga saya mengkoreksi diri saya apakah ada evaluasi diri saya yang kurang, saya perbaiki ke depan. Oke. Anak-anak semuanya, jawaban kalian sangat membuat hati Miss merasa puas dengan mengikuti layanan ini. Karena layanan ini akan segera berakhir, Miss tanyakan kepada kalian kapan lagi kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok dengan topik yang lain menurut kalian. Atau kita sepakati, karena kalian ramadan kan, kita sepakati saja lewat WA grup saja ya. Kalau kalian memang mau layanan bimbingan kelompok lagi kepada Miss, silakan hubungi Miss. Nanti kita sepakati waktu yang akan kita lakukan. Oke, anak-anak Miss sekalian, kegiatan kita sudah berakhir. Miss ucapkan terima kasih kepada kalian. Terima kasih banyak telah mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Dan kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa, siapa yang ingin memimpin doa? Miss harap dari laki-laki. Suara kan ya? Oke. Kita masih dengan kelompok ini yang katanya kita berserta doa dan izinkan saya berdoa untuk ajaran dan Kristen Protestan dan Bapak kami berdoa juga. Terima kasih dalam kalian di sini. Ya Tuhan, kami sebenarnya akan mengakhiri layanan Bapak kami. Berkati dalam memimpin kami dalam kelompok ini. Ya Tuhan, saya doa haleluya, amin. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, Miss harap kita harus mengisi daftar hadir. Oke, Miss mulai dari kanan Miss. Silakan kakak isi daftar hadirnya dan tanda tangan. Nanti skip dulu. Ini gunanya kan, bimbingan aja. Dari awal nggak tahu nama aja ya. Berarti selama nggak tahu. Nggak tahu Miss. Kukira namanya Keja Friska Miss, Jadi? tapi Keja Fristilia. Padahal dia absen sering namanya dia. Berarti dia tidak memperhatikan temannya. Tapi Padahal udah lewat satu bimbingan tahun ini bersama. Miss, saya sangat dibantu Miss, posisi bantu. Berarti kan enggak semua guru BK itu harus ditakuti kan? Iya betul Miss. Pak Ramadan. Ramadan saya kan. Galak kalau. Cuman kalau tiba-tiba muncul dia. Iya. Pas kita itu siapa di Oke, terima kasih Miss ucapkan kepada kalian. Sebelum kita pulang, Miss mengasih selembar untuk kalian isi pernyataan, yaitu namanya BMD 3. Silakan isi nama kalian, kelas kalian, dan nanti akan Miss kasih tahu pernyataan apa yang harus kalian isi. Oke, terima kasih telah mengisi BMD 3 dari kakak. Oke. Oke, sebelum kita siap dan mengakhiri, Miss mau kita menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Tahu? Sambil bertepuk tangan dengan bergoyang badan seperti ini. Oke. Miss. Dari mana? Bagaimana liriknya? Miss juga kurang hafal. Laskar atau
Mimpi. Oke, Mimpi. 1,